Assalamualaikum, welcome back. Nah, jadi sesuai judul, di kesempatan kali ini aku bakalan ngebahas soal rambut rontok. Iya, rambut rontok karena aku lagi ngalamin sebulan yang lalu tuh kayak rambut rontok parah gitu. Nah, jadi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang salpok sama hijab yang aku pakai, ini adalah full plain darinya Anira_hijabku. Jadi ini tuh gampang banget dibentuknya, walaupun ini full, aku tetap bisa pakai dia kayak ala-ala pashmina gitu. Kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek linknya Instagram dan Shopee ada di description boxnya aku. Nanti aku letakkan di situ ya guys. Nah, jadi aku udah searching gitu dari beberapa artikel. Jadi rambut rontok itu wajar guys, tapi ada batasnya gitu loh. Jadi rambut rontoknya manusia itu dalam sehari nggak lebih dari 100 helai gitu. Nggak perlu dihitung juga sih rambut rontok kita itu per helainya, ya capek kan. Kayak wajar aja lah kalau cuman yang secuil aja gitu, ya wajar lah, kira-kira belum ada 100 helai gitu. Tapi kalau misalnya si rontoknya ini udah lebih dari 100 helai, itu kemungkinan ada sesuatu di kita gitu. Kayak nggak selalu penyakit, mungkin kayak stres atau kita lagi konsumsi obat yang berpengaruh sama hormonnya kita, itu juga ternyata mempengaruhi pertumbuhan rambutnya kita. Nah, jadi aku bakal kasih tahu satu persatu penyebab rambut rontok. Yang pertama itu adalah stres ya, atau depresi, atau kita lagi kepikiran sama sesuatu yang berat gitu. Nah, itu tuh kayak berpengaruh banget sama rambut kita, karena stres kan, biasalah otak yang bekerja gitu. Jadi kayak kita kepikiran, terus kurang tidur, asupan gizi juga kurang, tuh kayak berpengaruh banget sama pertumbuhan rambutnya kita. Nah, sorry kalau misalnya ada bocil sekarang karena dia pengen masuk di tren gitu. Nah, oke, lanjut. Untuk penyebab yang kedua adalah perubahan hormon di dalam tubuh kita. Mungkin dari kalian ada yang kayak habis melahirkan atau lagi sedang menyusui gitu kan ya. Nah, itu kan hormon di dalam tubuhnya kita tuh kayak berubah gitu. Nah, jadi kayak bisa banget menyebabkan yang namanya kerontokan pada rambut kita. Nah, itu tuh wajar. Aku dulu kayak waktu habis ngelahirin anakku, itu juga aku ngalamin yang namanya rambut rontok. Tapi ya menurut aku nggak separah yang sekarang gitu loh. Rontoknya tuh lumayan parah juga, tapi nggak yang separah 1 bulan yang lalu yang baru aku alami. Nah, untuk penyebab yang ketiga, penyebab rambut rontok itu adalah kekurangan gizi guys. Mungkin kita kayak kekurangan asupan protein ataupun zat besi yang memang tuh berpengaruh sama rambutnya kita. Makanya kayak kenapa rambut kita tuh kayak jadinya rontok parah gitu. Nah, untuk penyebab yang keempat, mungkin kita lagi ngalamin yang namanya penyakit tertentu gitu, atau penyakit yang lumayan berpengaruh lah sama rontoknya rambut kita. Misalnya tuh kayak infeksi berat, atau kayak kelenjar tiroid, atau apalagi lah, aku juga kurang ngerti. Tapi setahu aku tuh kayak itu sih, kayak infeksi berat itu kayak berpengaruh banget sama rontoknya rambut kita. Nah, untuk penyebab yang selanjutnya itu adalah kayak pengaruh obat-obatan seperti kayak pemakaian pil KB atau vitamin A dengan dosis tinggi, atau kayak obat hormonal yang kayak aku bilang tadi, kayak hormonnya ibu hamil atau ibu haid. Biasanya kayak penderita kista tuh sering minum, dianjurkan dokter buat minum obat hormonal ini. Nah, jadi kemungkinan besar mereka tuh kayak bisa kena si rontok parah ini juga. Nah, untuk penyebab yang selanjutnya itu bisa terjadi karena penurunan berat badan yang drastis. Terus bisa juga terjadi karena lagi dalam proses kemoterapi bagi kalian yang mungkin lagi kena kanker gitu kan ya. Atau bisa jadi penyebabnya itu adalah buat kalian yang habis sakit gitu. Nah, jadi karena kayak kemarin aku kayak cari-cari gitu kan, apa ya sebabnya aku kayak rambutku rontok parah. Nah, ternyata setelah aku baca berbagai artikel, nah jadi aku kayak yang lebih mendekatin itu adalah aku habis sakit. Jadi kayak beberapa bulan yang lalu aku tuh kena tipus. Jadi tuh tipusnya lumayan parah gitu, sampai 3 bulanan aku kena tipus. Nah, akhirnya sebulan setelah aku sembuh, aku tuh jadinya yang kayak rontok parah gitu guys. Nah, jadi kayak aku sempat ngumpulin si rambutnya aku ini di dalam dompet, dan ini yang aku kumpulin cuma sebagian. Jadi banyak yang kayak aku buang-buangin aja lah gitu. Nah, kalian bayangin sebanyak ini.
rambut rontok aku. Pengen guys. Jadi kayak sekali nyisir itu segini. Lumayan banyak kan. Ini tuh udah pasti lebih dari 100 helai aku rasa ya. Sudah pasti sih, bukan aku rasa lagi. Jadi sebenarnya rambut rontoknya itu nggak perlu disimpan juga sih, tapi karena aku emang kayak kemarin pengen kasih sharing gitu ya, sharing tentang pengalaman aku ini di YouTube, jadinya aku simpen ini sebagai barang bukti kalau misalnya rambut aku pernah rontok yang separah ini. Nah jadi waktu aku nyisir gitu kan ya, dan rambut aku tuh kayak berjatuhan yang paling banyak banget gitu, kayak keluarga aku tuh sempat kayak bilang kayak gini, kok banyak banget sih rontoknya, jangan-jangan sakit gitu kan. Karena kan aku habis sakit kan, mereka takut kayak aku sakit yang lain lagi gitu, bilang mizalik sih. Tapi kayak aku jadi kayak kepikiran juga gitu kan, oh my god ini tuh apa gitu. Karena kan kayak sebelumnya itu kita nggak pernah ngalamin itu, tiba-tiba sekarang kita ngalamin rontok yang parah kayak gitu. Jadinya aku lumayan takut juga kan awalnya. Nah tapi selanjutnya aku kayak yang aku bilang tadi, aku langsung searching, googling, karena sekarang tuh kayak kita gampang banget buat dapet informasi dari berbagai artikel ataupun dari YouTube kayak gini. Jadi aku nggak khawatir lagi. Jadi bagi kalian yang mungkin sekarang sedang mengalami rambut rontok parah, aku harap kalian gak usah khawatir ya guys, karena ya kalian harus kenalin dulu beberapa penyebabnya seperti yang aku jelasin sebelumnya tadi. Nah mungkin bagi kalian ada yang nanya, jadi kak gimana sih caranya buat ngatasin rambut rontok parah ini? Dari artikel yang aku baca sebelumnya, ada beberapa artikel ya, dan itu tuh semuanya kasih tahu bahwasanya kayak rambut yang lagi rontok parah tuh sebenarnya nggak perlu perawatan khusus gitu guys. Jadi kayak ya udah biarin aja, kalian mau pakai sampo apapun walaupun itu sampunya mencegah kerontokan, dan kalian pakai di saat rambut kalian yang sedang rontok-rontoknya itu bener-bener gak ada efeknya. Aku juga kemarin kan kayak langsung ganti sampo gitu, aku beli salah satu merek sampo yang bener-bener buat mencegah rambut rontok dan mengurangi rontok lah gitu istilahnya, dan itu gak berpengaruh sama sekali. Kayak rambut aku tuh sama aja makin parah malahan rontoknya ya. Jadi kayak itu tuh bener-bener gak bisa ngatasin entah itu sampo, conditioner atau apapun tuh pas lagi rontok-rontoknya rambut kita tuh kayak ya udahlah biarin aja, karena emang lagi siklusnya yang kayak gitu. Tapi aku mau kasih beberapa tips bagi kalian yang lagi ngalamin rontok parah, biar kayak rontoknya itu nggak terlalu banyak gitu, kayak kayak sedikit mengurangi lah dari rontok kalian yang banyak itu. Nah jadi yang pertama aku saranin kalian buat pangkas bagi yang cewek ya, karena kan logika aja sih, rambut kita yang sebelumnya panjang terus tiba-tiba rontok kita pangkas pendek, jadinya kan kayak lebih gampang gitu buat nyisirnya, buat nyampoinnya, buat ngerawatnya. Jadi kayak nggak terlalu kalau kita lagi nyisir tuh nggak yang terlalu panjang sampai ke bawah yang harus kita sisirkan, dan nggak terlalu lama juga jadinya kita nyisirnya, dan itu menurut aku bener-bener mengurangin kerontokan juga sih. Nah untuk tips yang kedua, aku saranin kalian buat nggak menyisir rambut dalam keadaan basah atau habis keramas ya guys, karena kalau rambut basah atau habis keramas tuh kayak gampang banget buat rontoknya. Jadi aku saranin kalian buat kering dulu rambutnya baru disisir. Dan tips yang ketiga, aku saranin kalian buat nyisirnya itu kayak pakai jari dulu, jangan langsung pakai sisir, karena biar yang rambut yang yang blundet-blundet atau yang terkait-kait itu bisa lurus dulu gitu, bisa lempeng dulu. Nah setelah lempeng kalian sisir pakai jari kayak gini, barulah kalian bisa sisir pakai sisir. Terus tips yang keempat, aku saranin kalian buat ganti sisir guys, jangan kayak sisir yang biasanya, karena kalau sisir yang biasanya itu beda banget sama kondisinya itu kan beda banget ya sama kondisi rambut kalian yang sekarang. Makanya sisir yang jarang itu kan ada kan ya, sisir yang jarang banget itu tuh kayak enak banget buat nyisirnya. Jadi kayak ya emang nggak perlu disisir serapi banget emang kalau misalnya rambut kita lagi dalam keadaan rontok-rontok. Nah terus tips yang keempat, aku saranin kalian buat pakai sampo bayi, karena sampo bayi itu kayak lebih lembut dan lebih alami gitu kan, jadinya lebih enakan gitu. Kalau misalnya rambut kalian lagi rontok-rontoknya,
kan pakai sampo bayi guys. Nah dulu kami juga kemarin pakai sampo Habib ya. Nah oke, jadi segitu aja video aku kali ini. Semoga videonya ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.